Oke, hari ini kita pendek ya, cuma 7 ayat ya. Urutannya, sorry aku belum ketik urutannya. Bentar. Terus, bentar ya. Oke, izin share screen dulu ya. Kita akan baca di 1 Petrus ya. Sebelum kita mulai baca, kita lihat dulu ya. Garis besarnya 1 Petrus seperti apa. Nah, kalau kita lihat, lumayan banyak ya poin-poinnya. Padahal kan kitab ini cuma 5 pasal ya. Sebenarnya sih, apa sih isinya dari kitab surat 1 Petrus ini? Yang pertama bicara mengenai pendahuluan ya, bahwa kita itu adalah pendatang hanya sementara di dunia ini. Terus kedua bicara mengenai keselamatan Allah yang sempurna, hasilnya seperti apa. Ketiga bicara mengenai pertumbuhan. Keempat kehidupan dan penderitaan kita ya. Terus kelima pengembalaan, penatua dan upahnya. Keenam tangan Allah yang kuat dan sesatnya, dan akhirnya ditutup ya di poin ketujuh ya. Oke, kita langsung masuk bacaannya ya. Karena kan hari ini cuma kita baca 7 ayat ya. Jadi kita juga sekalian baca catatan kakinya. Satu orang 1 ayat ya. Oh, 8 orang ya. Oke, nggak apa. Kita mulai baca dari ayat dari apa namanya, pasal 1 ayat 10. Kita baca poin B-nya sama-sama. 1, 2, 3. Penerapan roh itu melalui nubuat nabi-nabi dan pemberitaan rasul-rasul. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diuntukkan bagimu. 11. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. C. C. Penebusan Kristus Berdasarkan berdasarkan kelahiran kembali oleh benih yang tidak panah, panah, melalui firman Allah yang hidup, agar kita menampung hidup berdasarkan sifat kudus dan memiliki kasih persaudaraan melalui penyucian kebenaran yang menguduskan. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Oke, karena ini cuma 7 ayat ya, kita sekalian baca catatan kakinya ya. Kalau saya cek ya, ini kan ada 2 poin B sama poin C ya. Mereka bicara mengenai penerapan roh itu. Terus juga bagaimana itu diterapkan kan. Nah itu poin pentingnya di apa namanya, ayat 11 ya. Mengenai roh itu diterapkan, bagaimana itu roh itu diterapkan. Terus juga poin C itu kan kita cuma sampai ayat 17 ya.
Nah, poin yang berkaitan itu adalah menempuh hidup kudus ya. Agar kita menempuh hidup kudus. Nah, itu kan di ayat 16 dikatakan hidup kudus sebab kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita cek poin utamanya sih ada di 17 sih. Kenapa kita perlu hidup kudus? Alasannya ada di ayat 17. Kita cek ya yang ayat 11 ya. Ini lumayan panjang ya. Tapi sebelum itu saya masuk dulu ya. Kan kalau kita baca, sebenarnya pembagiannya gimana sih? Bentar-bentar. Sebelum itu kita masuk ayat 11 dulu ya. Ayat 11. Nah, kita baca ini aja ya. Satu orang satu kalimat ya. Tadi terakhir siapa? Oh iya, sekarang Kak Benar ya. Satu orang satu kalimat saja sampai titik. Oke. Dari ini ya. Meneliti. 11:4. Penderitaan. Oke. Penderitaan. Mula-mula Kristus menderita, kemudian masuk ke dalam kemuliaan. Kita seharusnya mengikuti dia dalam langkah yang sama. Penderitaan Kristus seperti yang diwahyukan kepada nabi-nabi dan dinubuatkan oleh mereka. Wow. Dalam Mazmur 22 ayat 2, 7-9, 13-19, Yesaya 53 ayat 2-10a, 12b, dan yang 9 ayat 26, Zakaria 12 ayat 10, pasal 13 ayat 6-7 adalah untuk menggenapkan penebusan Allah yang pada aspek negatifnya telah membereskan semua persoalan antara manusia dengan Allah dan mengakhiri ciptaan lama. Pada aspek positifnya, telah melepaskan hayat kekal Allah untuk perampungan kehendak kekal Allah. Oke. Tanya Eva, tolong bantu baca. Lanjut berarti dari kemuliaan Kristus. Dari kemuliaan Kristus adalah untuk pemuliaannya yang dimintanya dari Bapa sebelum dia disalibkan, juga untuk melaksanakan ekonomi perjanjian baru Allah guna merampungan kehendak kekal Allah. Penderitaan Kristus dan pemuliaan Kristus dengan kemuliaan dalam berbagai tahap yang kita terapkan dan alami adalah faktor-faktor penebusan dan keselamatan sempurna Allah sebanding dengan keselamatan yang disebutkan dalam Ayub 5, 9, 10. Inilah yang dicari dan diteliti dengan tekun oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang diwahyukan Roh Kristus kepada mereka, yang diberitakan para rasul dalam perjanjian baru, berdasarkan Roh Kudus, dan yang didambakan untuk dilihat oleh para malaikat. Oke, selanjutnya kita baca lagi ya di ayat ke-9. Ayat ke-13 ya. Nih, bagian sini. Lanjut. Setelah Excel siapa? Lady ya. Sebab itu ayat 3-12 adalah kalimat panjang tentang pujian kata-kata indah terhadap Allah Bapa yang menyingkapkan kepada kita keselamatannya yang ajaib dan unggul, mulai dari kelahiran kembali roh kita dan rampung dalam keselamatan jiwa kita, terlaksana melalui penderitaan dan kemuliaan Kristus, dan diterapkan atas kita oleh Roh Kudus. Lanjut. Siapa? Marta ya. Oke, Eva. Berarti saya ya. Udah ya. Oke, udah. Tadi sampai mana tuh? Sampai sekarang waspada ya? Oh, berdasarkan. Oke. Berdasarkan. Berdasarkan hal ini, ayat 13 memulai satu nasihat kepada orang-orang yang berbagian dalam keselamatan sempurna yang dilaksanakan oleh Allah Tritunggal menurut ekonominya. Oke, kita lanjut lagi ya di 17 ya. Oke, kita baca ini aja.
mulai dari kata Petrus ya, 17:2. Itu penting juga. Aku baca ya. Lupa, oke, sorry. Petrus tidak berbicara tentang penghakiman akhir atas manusia. Maksudnya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yang dibicarakan di sini adalah penghakiman sehari-hari dari pemerintahan Allah dalam dunia ini yang dilaksanakan terhadap anak-anaknya. Karena itu di sini dikatakan selama kamu menumpang di dunia ini, inilah penghakiman Allah atas keluarganya sendiri. Karena kedua surat ini menyinggung tentang pemerintahan Allah, maka penghakiman Allah dan penghakiman Tuhan disebut berulang-ulang sebagai salah satu dari hal utama. Penghakiman Allah dimulai dari malaikat-malaikat dan berlangsung terus melewati angkatan demi angkatan manusia dalam perjanjian lama. Siapa sekarang? Jadi Maaf, sampai mana? Dalam zaman perjanjian baru. Dalam zaman perjanjian baru, penghakiman Allah dimulai dari rumah Allah dan berlangsung sampai datangnya hari Tuhan, yang akan menjadi hari penghakiman atas orang Yahudi, orang beriman, dan orang kafir sebelum kerajaan 1000 tahun. oke, masih skip, Marta. Oh, masih skip ya. Ya, berarti saya ya. Bisa, Oh, sorry. silakan. Ya. Setelah kerajaan 1000 tahun, benar nggak? Benar-benar. Oke, setelah kerajaan 1000 tahun, semua yang sudah meninggal, termasuk roh, manusia dan roh-roh, akan dihakimi dan akan binasa, dan langit serta bumi akan dihanguskan oleh api. Ya. Tadi Eva udah baca ya. Oke. Berarti hasil dari berbagai penghakiman itu tidak sama. Ada penghakiman yang mengakibatkan pemberesan disipliner, ada yang menghasilkan penghukuman sezaman, dan ada yang mengakibatkan kebinasan lokal. Bagaimanapun Tuhan Allah akan membersihkan dan memurnikan alam semesta dengan semua penghakiman itu, agar dia bisa memiliki langit baru dan bumi baru, yang menjadi alam semesta baru yang penuh dengan kebenarannya bagi perkenannya. Oke, sampai di sini kita ingat ya, tadi aku lupa ya. Di surat Petrus itu pokoknya kan bicara mengenai kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Jadi kita tahu ada administrasi, ada pemerintahan Allah. Dan kita harus tahu bagaimana kita seharusnya menempuh kehidupan sebagai orang Kristen. Dan kemarin kan sudah juga bahas ya, poin 2 itu kan kita masih di poin 2 ya. Mengenai keselamatan sempurna Allah Tritunggal dan hasilnya seperti apa. Kalau kita baca kan keselamatan Allah sempurna kan dimulai dari kelahiran kembali ya. Dimulai dari kelahiran kembali terus penerapan roh itu. Yaitu mulai roh itu ya diterapkan kepada kita ya. Dan hasilnya apa? Di sini ada gitu hasilnya. Dan sebenarnya ayat 2 kalau kita tadi baca catatan kaki kan di ayat 3 sampai 12 kan bicara mengenai keselamatan. Ya, kalau kita baca di mana keselamatan itu dimulai dari kelahiran kembali roh kita, terus rampung dalam keselamatan jiwa di ayat 9, terus laksana mulai penderitaan dan kemuliaan Kristus. Dan semua yang telah dikerjakan itu diterapkan di atas kita melalui roh itu. Dan mulai dari ayat 13 kita lihat nasihat ya, bagaimana kita harus menempuh hidup. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau sharing? Apakah ada kenikmatan yang mau di-sharing? Kalau nggak ada, oh ya boleh. Jadi kita baca dari ayat 10 sampai 8 sampai 17 ya tadi ya. Jadi ada 2 perikop tadi sudah dijelasin juga. Memang hari ini sebagai orang yang membaca Alkitab, kita harus dengan teliti membaca
supaya melihat dengan jelas bahwa bagaimana nubuat-nubuat yang telah dicantumkan atau tercantum dalam Alkitab ini sungguh adalah satu perkara yang precious, yang mustika. Nah, jadi sekali lagi, bahkan di ayat 10 dibilang tadi di awalnya, keselamatan itu ada diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang anugerah yang diuntukkan bagimu. Jadi sekali lagi, anugerah telah diuntukkan bagi kita. Jadi bukan berarti ya ini menjadi satu hal yang sulit didapatkan begitu. Justru sudah diuntukkan bagi kita. Nah, maka sampai di ayat-ayat setelahnya tadi, bahkan catatan kakinya pun bilang bahwa hari ini ketika kita membaca, ya kita menikmati firman, kita perlu apa? Akal budi, ya. Kita perlu waspada dan bersiap sedia, ya. Bahwa sebenarnya iblis ya mengatur segala situasi supaya kita ini jauh dari anugerah itu. Ya, entah kita dibuat jadi berpikir yang tidak seharusnya dengan firman Tuhan, ya, atau kita dijadikan melakukan segala perkara tidak bersandar Tuhan, ya. Maka Pak Petrus menasihati di ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Nah, jadi sekali lagi memang ini adalah perkara yang harus kita perhatikan, ya, krusial begitu. Ini juga bisa menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita masing-masing. Bagaimana sih kehidupan saya hari ini, ya? Bagaimana supaya saya bisa melihat situasi sekeliling ini sedang merosot? Ya kita harus taat. Ya, Tuhan berkata jangan mengasihi dunia, ya kita jangan mengasihi dunia. Ya Tuhan berkata bahwa makan firman Allah, ya kita harus makan firman Allah. Gitu. Nah, jadi ini semua sudah dicantumkan. Ya, maka ayat 15-nya dilanjutkan lagi, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ya. Kudus dalam pikiran, ya dalam tindakan, ya tekad, emosi, jiwa semua perlu dikuduskan. Ini proses, oleh karena itu perlunya kita terus datang kepada Tuhan melalui firman Allah yang hidup. Ya kan? Jadi tidak ada jalan lain supaya kita bisa dikuduskan, hanya datang padanya. Amin ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan secara singkat. Semoga membantu. Amin. Thank you, Kak Renat. Apakah ada lagi yang mau menambahkan, mau sharing? Oke, kalau nggak ada, aku coba sharing. Di apa namanya? Di sini kan dikatakan bahwa keselamatannya, mengenai keselamatan itu kan diteliti oleh nabi-nabi ya, ditelitiin, diselidiki, bahkan sampai malaikat-malaikat pun ya penasaran gitu, dia malaikat pun pengen tahu gitu. Keselamatan, kalau kita baca catatan kakinya ya, keselamatan yang kita terima itu keselamatan seperti apa sih? Nah, jadi hari ini juga banyak orang itu yang menyia-nyiakan keselamatan itu, yang menganggap enteng, take it for granted ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa bahkan di dalam perjanjian lama ya, keselamatan itu pun sudah diselidiki oleh nabi-nabi. Malaikat pun pengen tahu apa itu keselamatan sih. Ya, hari ini keselamatan itu juga pun disaksikan, diberitakan ya. Ya, bukan dengan apa ya, hanya dengan logika saja ya, tapi dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus ya, dia itu dari surga. Jadi keselamatan pemberitaan itu ya, Injil itu ya disampaikan ya, asalnya jelas dari surga gitu. Dari Roh Kudus yang diutus dari surga. Hari ini keselamatan itu ya bisa kita dapatkan ya. Kan dikatakan bahwa nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diuntukkan bagimu. Jadi kita hidup di zaman kasih karunia ini, di zaman anugerah ini ya, keselamatan ini atau anugerah ini ya diuntukkan bagi kita. Apa namanya? Diberikan pada kita. Jadi ini kembali mengingatkan aku bahwa
apa namanya, semua sudah tersedia ya. Selama keselamatan Tuhan sudah siapkan dari zaman dulu. Kita hari ini ya tinggal menerapkan saja. Tuhan hari ini nggak perlu apa namanya menggenapkannya kedua kali ya, dia cuma menggenapkan sekali, apa namanya, dia mati bangkit sekali udah cukup gitu. Dan itu diterapkan kepada kita melalui Roh itu. Dan itulah yang dicari-cari ya oleh Nabi, sampai malaikat pun penasaran ya. Nah, hari ini kita telah dapatkan itu gitu. Nah, karena itu nggak cukup kita hanya sampai apa namanya seperti yang dikatakan kemarin ya, dilahirkan kembali dari Roh. Kita perlu mencapai keselamatan jiwa, bahkan sampai tubuh kita pun ditebus sampai apa namanya zaman kerajaannya 1000 tahun itu. Karena kita tahu bahwa hari ini kita dalam menempuh hidup Kristiani ini, yang memang keselamatan kita telah dapatkan. Tetapi kita tetap lanjutkan dengan hidup kudus. Oke, aku sampai sini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin saya ingin tambahin sedikit ya mengenai ayat 17. Jadi maksudnya di kata-kata terakhir, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya bukan berarti kita takutannya untuk ngapa-ngapain ya, tapi takut di sini adalah kita seperti takut akan Tuhan ya. Amsal 1 ayat 7 ya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, oleh karena itu ya kita harus mengacu kepada Kristus ya, sang pemula dan penyempurna iman kita, bahwa kita sebagai orang-orang muda terutama ya tidak bisa lepas dari gadget ya, semua kita butuhkan ya memang, tapi kita harus takut terhadap Kristus ya, maksudnya bagaimana hati kita seperti kita menghormati ya. Jadi afraid di sini bukan berarti kita takut kepada Tuhan secara negatif, tapi secara positif kita menjaga kekudusannya. Jadi itu tambahan sedikit ya. Amin. Amin. Masih ada waktu, bakal ada yang mau sharing lagi? Atau nggak ada yang mau menambahkan? Oke, nggak ada ya. Oke, kita tutup ya bentar lagi ya. Tapi saya coba tambahkan sedikit ya. Tadi kan kita sudah bicara mengenai keselamatan yang kita telah terima itu ya. Tapi nggak cukup hanya kita terima saja ya. Ada lanjutan lagi nasihat ya mengenai keselamatan yang kita terima itu. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya pertama kita perlu waspada ya. Sepenuhnya berharap pada anugerah yang telah kita terima itu. Terus juga hidup taat, nggak turuti hawa nafsu. Terus juga hidup kudus, sama seperti itu. Allah adalah kudus. Terus di sini dikatakan bahwa kita kan sering juga panggil dia Bapa. Ya. Nah, justru karena kita panggil dia Bapa, maka kita harus hati-hati. Ya, harus hidup dalam takut dan gentar ya selama kita menumpang di dunia ini. Jadi di sini dikatakan bukan akan di dunia yang akan datang ya, tapi di dunia ini. Artinya sekarang ini selama kita hidup ini, kita perlu menempuh hidup yang demikian, yang taat dan kudus di hadapan dia. Kalau enggak, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kan tadi catatan kaki yang dituliskan, penghakiman Allah itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Kalau terjadi apa-apa yang dihakimi siapa dulu? Kita dulu, bukan orang luar. Oleh karena itu, yang memang hari ini kita adalah pelancong, kita adalah orang yang menumpang di dunia ini, sementara di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam hidup dalam menempuh hidup Kristiani kita. Kita perlu taat, tetap jaga kudus, karena Allah itu akan menghakimi. Nggak muka ya, tidak peduli kita siapa, kita orang melayani, termasuk aku orang melayani, aku juga akan dihakimi gitu. Di sekarang ini, selama aku menumpang di dunia ini, aku bisa dapat penghakiman juga, bisa disiplinkan juga. Kalau aku nggak menempuh hidup yang seperti yang ditulis ayat 13, 14, 15 ya. Ya, apa namanya? Oleh karena itu ya kita perlu
terus tetap setia ya, menjadi orang yang taat, menjadi orang kudus di hadapannya. Ya, bagaimana cara dengan kudus? Mungkin di sini catatan kaki sudah tulis ya. Yaitu kita kan sudah dilahirkan kembali ya oleh benih yang fana melalui firman Allah hidup. Kalau kita baca kitab firman Allah hidup, maka kita bisa menempuh hidup kudus. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap setia ya dalam membaca, menerapkan firman Allah yang hidup ya. Sehingga kita mampu hidup kudus, mampu hidup taat, tidak menuruti hawa nafsu. Sehingga ya kita aman-aman aja ya kita selama kita menumpang di dunia ini. Tetap aja kita perlu takut dan gentar, tapi di satu sisi ya apa namanya, realnya, prakteknya adalah kita menjadi orang yang menerapkan firman Allah hidup ya, terus membaca firman Allah hidup. Inilah yang memampukan kita hidup kudus. Kalau nggak bisa. Oleh karena itu ya mari kita sama-sama setia ya untuk membaca firman Allah hidup, sehingga kita bisa menempuh hidup yang kudus, takut dan gentar akan Allah. Oke, kita sampai di sini. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita tutup? Aku coba tambahin sedikit ya. Oh, ya, Aku boleh. terkesan sih di ayat yang ke-17 ya. Yang Bapa, dia itu yang menghakimi orang tanpa memandang muka gitu ya. Dan memang hari ini teman-teman kita juga harus keep in mind gitu ya, bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Makanya hendaklah kamu hidup juga dalam ketakutan yang seperti juga yang tadi sudah dijelaskan ya sama Korenat gitu. Ketakutannya itu sebenarnya adalah takut itu adalah trust and believe in God gitu. Jadi bagaimana hidup kita tuh perlu seharusnya trust and believe Him gitu. Percaya gitu ya, beriman kepada Tuhan gitu ya di dalam roh, dan juga percaya kepada firman Tuhan. Dan aku juga di sini terkesan gitu ya, bagaimana Bapak dia itu yang nggak peduli gitu kamu sekarang ya sebenarnya hidupmu istilahnya ya kamu tuh orang yang beragama atau tidak beragama gitu. Tapi di sini itu dikatakan bahwa Tuhan itu menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi kalaupun sekarang kita sudah menerima keselamatan, tapi kita menyia-nyiakan keselamatan itu, yaitu sebenarnya juga adalah hal yang salah gitu. Jadi baiklah kita juga memperhatikan bagaimana tiap-tiap hari kita hidup gitu. Apakah hidup kita sudah sesuai, apakah kita sudah trust and believe in God gitu, selama kita tuh menumpang di dunia ini. Jadi marilah teman-teman kita sama-sama memperhatikan firman dengan baik gitu ya. Terima kasih. Amin. Thank you, Martha. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup dalam doa ya. Apakah ada yang sukarela, yang volunteer mau doa? Aku deh. Oh, ya boleh. Oke, teman-teman mari kita bahas dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini ya Bapak, kami bisa membaca firman bersama ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan untuk waspada ya Bapak, untuk selalu taat akan firman-Mu ya Bapak, dan tidak mengikuti kehidupan dunia ya Bapak. Tuhan berkati Korena, Cimarta, Ko Evi, Ciokta, Koaksel, Cilevi, Cimarta dan Cieva juga ya Bapak, serta teman-teman kami yang lain ya Bapak. Engkau berkati mereka ya Bapak dalam pelayanannya, kesehatannya, kemudian pekerjaan maupun kuliah mereka ya Bapak, segala sesuatu aktivitas yang mereka lakukan supaya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Herlin.